Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Syalira dari kelas D5 Psikologi Disabilitas Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa jenis disabilitas. Yang pertama yaitu tunanetra, individu yang memiliki keterbatasan penglihatan baik sebagian maupun total, sehingga membutuhkan bantuan visual tambahan atau kompensasi indera lainnya. Karakteristiknya yaitu ketajaman melihat jauh atau dekat sangat terbatas, kesulitan mengenali warna atau detail visual, mengandalkan pendengaran dan sentuhan untuk beraktivitas. Untuk hambatannya sendiri, yang pertama kesulitan membaca materi visual, mobilitas di ruang yang tidak aksesibel, dan yang ketiga stigma bahwa mereka tidak mampu. Yang kedua yaitu tunadaksa, kondisi yang memengaruhi kemampuan gerak tubuh akibat gangguan pada otot, tulang, saraf, atau bentuk anggota tubuh sehingga aktivitas fisik menjadi terbatas. Karakteristiknya yaitu gerak tubuh terbatas, tidak stabil atau membutuhkan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat. Kemudian koordinasi dan kekuatan otot menurun sehingga aktivitas jadi lebih lambat. Dan terakhir mudah lelah saat aktivitas fisik. Untuk hambatannya sendiri, akses tempat umum atau sekolah sehingga tidak ramah kursi roda, perlu adaptasi alat dan metode belajar agar bisa mengikuti kegiatan, dan risiko minder karena perbedaan fisik dan komentar lingkungan. Yang ketiga yaitu tunawicara, kesulitan dalam mengucapkan kata atau menghasilkan suara yang jelas, sehingga komunikasi verbal menjadi tidak efektif meskipun pemahaman bahasa bisa tetap baik. Karakteristiknya yaitu yang pertama pengucapan kata kurang jelas atau terputus-putus. Yang kedua perkembangan bicara lebih lambat dibandingkan teman sebaya. Ketiga mampu memahami bahasa tapi kesulitan mengekspresikan secara verbal. Untuk hambatannya sulit mengikuti pembelajaran yang mengandalkan komunikasi lisan. Yang kedua tantangan bersosialisasi karena orang lain sulit memahami ucapannya. Yang ketiga rentan merasa malu atau takut berbicara di depan umum. Yang keempat yaitu tunalaras, kesulitan dalam mengatur emosi, perilaku, dan respon sosial sehingga mempengaruhi hubungan interpersonal dan performa belajar. Karakteristiknya, emosi mudah meledak, cepat tersinggung, atau cenderung bertindak impulsif tanpa berpikir panjang. Yang kedua, perilaku dapat agresif, menentang aturan, atau sulit diarahkan. Terakhir, sulit mempertahankan perhatian pada aktivitas belajar karena kondisi emosional tidak stabil. Untuk hambatannya sendiri, yang pertama, hubungan dengan guru dan teman sering bermasalah sehingga mengganggu proses adaptasi sosial. Kedua, komunikasi emosional tidak efektif. Maksudnya sulit mengungkapkan perasaan secara sehat. Yang ketiga, performa belajar menurun akibat sulit duduk tenang, mudah marah, atau tidak fokus. Yang kelima yaitu tuli, keterbatasan pendengaran sebagian atau total sehingga memengaruhi pemahaman terhadap bahasa lisan. Karakteristiknya yang pertama kurang sensitif terhadap suara percakapan atau instruksi. Yang kedua mengandalkan bahasa isyarat, gestur, atau membaca gerak bibir. Yang ketiga perkembangan bahasa lebih lambat terutama jika tuli sejak lahir. Untuk hambatannya, yang pertama, komunikasi sehari-hari sering terputus jika lingkungan tidak memahami bahasa visual. Yang kedua, risiko merasa terisolasi atau tidak percaya diri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis ceramah sulit diikuti tanpa penyesuaian. Yang keenam yaitu disabilitas intelektual, kondisi dengan keterbatasan kemampuan berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya yaitu yang pertama, belajar lebih lambat dan butuh pengulangan. Kedua, keterbatasan bahasa dan kemampuan memecahkan masalah. Ketiga, membutuhkan bantuan dalam beberapa aspek kemandirian. Untuk hambatannya sendiri, yang pertama, sulit memahami instruksi yang panjang atau abstrak, konsentrasi pendek dan mudah terdistraksi, membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai keterampilan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu ADHD, gangguan perkembangan dan neurologis dengan karakteristik adanya gangguan pengendalian diri, atensi, hiperaktivitas, dan impulsif yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya yang pertama, mudah terdistraksi oleh hal kecil, sulit duduk diam dan sering bergerak tanpa tujuan, bertindak spontan tanpa mempertimbangkan akibat. Untuk hambatannya yang pertama, kesulitan menyelesaikan tugas dan mengikuti aturan. Kedua, manajemen waktu lemah sehingga tugas sering menumpuk. Yang ketiga, tingkah laku tidak terkontrol memengaruhi relasi sosial. Yang kedelapan, ASD atau Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta menunjukkan pola perilaku dan minat yang terbatas atau berulang. ASD termasuk kelompok Neurodevelopment Disorder, yaitu kondisi yang muncul sejak masa awal perkembangan otak dan biasanya dapat dikenali pada masa kanak-kanak. Karakteristiknya yang pertama, minim kontak mata dan komunikasi tidak timpal balik. Yang kedua, memiliki rutinitas yang harus sama atau sulit menerima perubahan. Tiga, menunjukkan perilaku atau minat yang berulang. Untuk hambatannya yang pertama, sulit memahami ekspresi dan bahasa sosial. Kedua, tantangan dalam membangun pertemanan. Ketiga, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Yang kesembilan, learning disabilities. Anak dengan hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulis, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Karakteristiknya, dislexia atau sulit membaca, disgrafia, sulit menulis, atau diskalkulia matematika. Kedua, proses informasi lebih lambat. Yang ketiga, memori jangka pendek dan perhatian sering terganggu. Untuk hambatannya sendiri, yang pertama, prestasi akademik tidak sesuai potensi. Yang kedua, sulit memahami instruksi kompleks. Yang ketiga, membaca metode belajar yang sangat terstruktur. Yang ke-10 yaitu gifted, yaitu keberbakatan atau giftedness adalah potensi intelektual, kreativitas, atau kemampuan khusus yang berada jauh di atas rata-rata, sehingga memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi luar biasa di satu atau lebih bidang. Keberbakatan bukan hanya soal skor IQ tinggi, tetapi mencakup kemampuan bawaan, motivasi intrinsik, cara berpikir yang berbeda, serta kesiapan untuk mencapai kinerja unggul ketika mendapatkan dukungan lingkungan yang tepat. Untuk karakteristiknya, yang pertama, belajar sangat cepat dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Yang kedua, kreatif, banyak ide, dan memiliki fokus mendalam dalam minat tertentu. Yang ketiga, kosakata dan cara berpikir lebih maju dari usia sebaya. Untuk hambatannya, yang pertama, mudah stres karena ekspektasi tinggi, merasa berbeda sehingga rentan terisolasi. Kurang tertantang jika lingkungan tidak menyediakan stimulasi yang sesuai. Itu semua jenis-jenis dari disabilitas yang saya jelaskan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.